Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadin Halki dari lokal 2C PGMI. Ingin mengerjakan tugas bahasa Indonesia tentang analisis materi bahasa Indonesia SD maupun MI. Di sini saya mengambil buku tematik kelas 2 tema 1 dengan judul Hidup Rukun. Subtema 3 Hidup Rukun di Sekolah Pembelajaran 1 dalam Optimal Pendidikan Karakter. Langsung saja ke dalam materinya, yakni bagian B, deskripsi dan kolerasi materi bahasa Indonesia SDMI, buku tematik kelas 2 tema 1 Hidup Rukun, subtema 3 Hidup Rukun di Sekolah Pembelajaran 1 dengan Pendidikan Karakter. Pada paragraf pertama, yakni pada kegiatan Ayo Mengamati di pembelajaran, guru memerintahkan kepada siswa untuk mengamati teks percakapan antara Udin dan ibunya. Lalu guru meminta para siswa untuk menyebutkan kalimat perintah yang ada pada teks percakapan tersebut dan menuliskannya di papan tulis. Setelah ditulis di papan tulis, kemudian guru meminta siswanya untuk membaca kalimat perintah itu di depan kelas. Pada paragraf kedua, yakni pada kegiatan Ayo Berlatih, siswa diberi tugas untuk menulis satu kalimat perintah yang telah dia dengar pada pelajaran ini. Kemudian mempraktikkannya dengan bahasa yang sopan secara bergiliran. Kemudian guru memberikan soal latihan tentang kalimat perintah, yang mana di sana siswa diminta untuk melengkapi 5 kalimat yang rumpang dengan menggantinya menjadi kalimat perintah. Memasuki kolerasi. Pada kegiatan Ayo Mengamati 1 di pelajaran 1, sebelum bel masuk kelas, siswa membersihkan kelas sesuai jadwal piket yang telah ditentukan. Hal tersebut masuk ke dalam karakter tanggung jawab. Kemudian guru masuk ke kelas lalu mengucapkan salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Hal tersebut masuk ke dalam karakter religius. Setelah berdoa, guru memerintahkan siswa untuk membuka buku pelajaran bahasa Indonesia, yang mana di sana materinya tentang membaca dan mengamati teks percakapan. Lalu para siswa mencoba membaca dan mengamati apa yang diperintahkan oleh guru. Di sana oleh gurunya tersebut. Di sana masuk karakter kerja keras. Setelah itu, guru lalu menjelaskan pengertian dan kalimat perintah. Sesekali ada siswa yang bertanya apa-apa saja yang masuk ke dalam kalimat perintah. Karena siswa dalam pembahasan kalimat tadi siswa bertanya, maka di situ masuk karakter rasa ingin tahu. Lalu gurunya menjawab dengan memberikan salah satu contoh, yang mana di sana harus ada kata lah masuk ke karakter. Contohnya berdirilah. Kemudian setelah siswa paham mengenai apa itu kalimat perintah, siswa lalu ditugaskan guru untuk maju ke depan kelas, menyebutkan dan menuliskan kalimat perintah di papan tulis seperti yang ada pada teks percakapan antara Udin dan ibunya. Dengan penuh percaya diri, siswa melaksanakan dengan baik. Dimana karena dengan penuh percaya diri dan seperti diberi tanggung jawab, maka di sana masuk karakter tanggung jawab. Setelah itu, guru meminta siswa untuk mempraktekkan percakapan yang mengandung kalimat perintah tersebut di depan kelas dengan tema yang lain. Para siswa lalu melakukan secara bergiliran dengan penuh percaya diri. Depan kelas. Karena bergiliran tuh termasuk teratur, di sana tuh termasuk karakter disiplin. Pada paragraf kedua, pada kegiatan Ayo Berlatih, guru memerintahkan para siswa untuk menuliskan satu kalimat perintah yang telah mereka dengar hari ini. Kemudian bahasa yang sopan dan penuh percaya diri di depan kelas, yakni karakter tanggung jawab. Setelah semua siswa selesai membacakannya di depan kelas, guru lalu memerintahkan para siswa untuk menjawab 5 soal yang mana di sana berkaitan dengan melengkapi kalimat perintah tadi. Siswa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan mandiri. Karena mengerjakannya masing-masing dan bersungguh-sungguh per orang, maka di sana masuk karakter mandiri. Sesekali jika ada temannya yang tidak paham dan malu untuk bertanya kepada guru, lalu ia berinisiatif ingin minta diulang penjelasannya kepada teman sebangkunya yang paham tadi, temannya dengan senang hati langsung menjelaskannya sampai temannya itu benar-benar paham. Di sana masuk karakter yakni peduli sosial. Setelah semua siswa selesai mengerjakan tugas tadi, gurunya kemudian menyuruh siswa untuk saling berdiskusi satu sama lain tentang hasil jawaban mereka tadi.
Mereka lalu berdiskusi satu sama lain dan menghargai pendapat teman apabila berbeda dengan pendapatnya. Karena menghargai, saling menghargai, di sana masuk karakter toleransi. Saat bel pulang berbunyi, guru memerintahkan siswa untuk merapikan alat tulis dan membaca doa selesai belajar secara bersama-sama. Karena mengucapkan hal-hal yang baik seperti hamdalah, berdoa sebelum pulang, itu masuk karakter religius. Yang bagian C, analisis materi bahasa Indonesia SDME, buku tematik kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1 dengan pendidikan karakter. Ada 2 kegiatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Kegiatan pertama yaitu ayo mengamati dan ayo berlatih, yang dikorelasikan dalam pendidikan karakter yaitu karakter tanggung jawab. Ada di paragraf 1 ditandai dengan siswa melaksanakan piket sesuai jadwalnya, sesuai dengan isi buku penguatan karakter kemandirian, tanggung jawab dan cinta tanah air, yang mendefinisikan tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko diri suatu perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, karakter religius. Di paragraf 1 ditandai dengan kalimat guru masuk ke kelas lalu mengucapkan salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, sesuai dengan pendapat Sukiatus Soadah, yang mendefinisikan karakter religius adalah suatu penghayatan ajaran agama yang dianutnya dan telah melekat pada diri seseorang dan memunculkan sikap perilaku yang kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun dalam bertindak, yang dapat membedakan dengan karakter orang lain. Selanjutnya, karakter kerja keras ada di paragraf 1 ditandai dengan kalimat para siswa mencoba membaca dan mengamati apa yang diperintahkan oleh gurunya tersebut, sesuai dengan pendapat Imam Musbikin yang menjelaskan kerja keras adalah mempunyai semangat yang berkobar, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencapai target pribadi yang dianggap sedikit melebihi batas kemampuan kita sendiri. Selanjutnya, karakter rasa ingin tahu ada di paragraf 1 ditandai dengan kalimat sesekali ada siswa yang bertanya apa-apa saja yang masuk ke dalam kalimat perintah, sesuai dengan isi buku penguatan pendidikan karakter yang mendefinisikan rasa ingin tahu merupakan sikap tertarik seseorang untuk mencari informasi, berbagai sumber mata pelajaran, dan aktif berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan jawaban. Selanjutnya, karakter tanggung jawab ada paragraf 1 ditandai dengan kalimat siswa lalu ditugaskan guru untuk maju ke depan, menyebutkan dan menuliskan kalimat perintah di papan tulis seperti yang ada pada teks, melaksanakan dengan baik sesuai dengan isi buku penguatan karakter. Kemudian, tanggung jawab dan cinta tanah air, yang mendefinisikan tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan suatu terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan. Karakter disiplin ada di paragraf 1 ditandai dengan kalimat para siswa lalu melakukan secara bergiliran dengan penuh percaya diri di depan, yakni seorang yang belajar secara di depan kelas sesuai dengan pendapat Horlock. Kata disiplin berasal dari kata dispel, yakni seorang yang belajar secara sukarela mengikuti seseorang pemimpin, dan guru merupakan pemimpin dan anak merupakan murid-murid yang menuju ke kehidupan yang berguna dan bahagia. Jadi disiplin adalah merupakan cara masyarakat mengajar anak, yakni perilaku moral yang disetujui kelompok. Langsung saja, karakter religius ada di paragraf 2 ditandai dengan kalimat guru memerintahkan siswa untuk merapikan alat tulis dan membaca doa selesai belajar secara bersamaan sesuai dengan pendapat Sukiatus Soadah, yang mendefinisikan karakter religius adalah suatu penghayatan ajaran agama yang dianutnya dan telah melekat pada diri seseorang dan memunculkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun bertindak. Memasuki pembahasan selanjutnya, yakni kesimpulan. Dalam buku bahasa Indonesia tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1 terdapat 7 pendidikan karakter, yaitu karakter tanggung jawab,
religius, kerja keras, rasa ingin tahu, disiplin, mandiri, dan toleransi. Jika karakter di atas dapat dilakukan oleh siswa dengan baik, maka akan tercipta lingkungan yang menyenangkan serta hidup rukun baik dengan teman di sekolah maupun dengan orang-orang di sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.